sebenarnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, sebelum artinya kita membahas tawassul lebih lanjut, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang namanya tawassul. Tawassul itu kan kalau mengingat kalimatnya yaitu segot masdar dari tawassala ya tawassalu tawassulan, wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tawassulan dalam arti kita ngalep wasilah, kita membikin wasilah, membikin pelentaraan. Yang namanya wasilah kan pelentaraan. Itu. Kita mau menuju sesuatu, kita supaya mudah menuju sesuatu tersebut dengan cara membikin pelentaraan. Seperti kita mau naik ke atas pohon, supaya mudah naik ke atas pohon itu kita memasang tangga. Nah, tangga itu namanya wasilah. Kita memasang tangganya itu namanya tawassul. Gitu. Jadi kita misalkan kalau lagi sakit ingin sembuh, ya kita berobat. Berobat itu namanya tawassul untuk menuju kesembuhan. Adapun yang menyembuhkannya Allah. Bukan obat. Ya. Contohnya lagi kita kepengen seger, ya kita harus minum. Minum itu namanya tawassul. Itu airnya itu sebagai yang kita pakai tawassul itu sebagai wasilah kesegeran. Yang menyegerkan adalah Allah. Itu namanya tawassul. Bagaimana kalau misalkan kita tawassulan di kuburan yang sering disoal sama kalangan-kalangan sekarang kan, masalah di kuburan ya, artinya yang bisa dikatakan goib lah, kelompok yang seberang sana. Iya. Yang dikatakan goib, orang yang meninggal kan sudah tidak bisa apa-apa itu. Banyak yang berpikiran kalau orang meninggal itu jangankan untuk mendoakan yang hidup, untuk mendoakan dirinya sendiri aja pun belum tentu bisa. Itu bagaimana itu Ustaz, untuk meluruskan pemahaman yang seperti itu? Yaitu kalau pemahaman seberang sana memang begitu. Kalau pemahaman orang sini dalam arti pemahaman ahli sunnah wal jamaah, ya boleh-boleh saja. Ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul. Kita mendekat kepada para orang soleh. Tawassul itu kan memang berbeda-beda. Ada tawassul
bil amalis soleh, seperti tawasul dengan memperbanyak membaca sholawat, tawasul dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tawasul dengan memperbanyak sholat, tawasul dengan bersodakoh, ya, tawasul dengan berbuat baik kepada orang tua, ya, namanya ihsan terhadap orang tua, dengan tujuan apa? Semuanya itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kita bertawasul kepada orang tua, ya, dengan cara berbuat baik kepada orang tua, kepada bapak atau kepada ibu, ya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena perbuatan demikian itu, ya, akan mendapat ridho dari Allah. Bukan berarti kita beribadah kepada orang tua. Kita berbuat baik kepada orang tua bukan berarti beribadah kepada orang tua. Tetap kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita berbuat baik kepada orang tua kita. Demikian pula kita berbuat baik kepada Rasulullah dengan cara membaca sholawat atas Rasulullah. Nah, itu namanya tawasul, mendekatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca sholawat kepada Rasulullah. Ya, mendoakan kepada orang yang masih hidup itu tawasul, karena doa itu merupakan ihsan, kita memberi kebaikan. Ya, mendoakan untuk seseorang berarti kita memberi kebaikan untuk seseorang. Nanti yang membalas kebaikan kita adalah Allah. Dengan cara mendoakan baik kepada seseorang, kita akan dekat kepada Allah. Apalagi yang kita doakan itu para orang-orang soleh, seperti para ulama, para waliullah. Nah, kita doakan, ya, pertama bacakan Fatihah, ya, kita membacakan Fatihah karena Allah, kemudian ganjarannya kita hadiahkan kepada beliau-beliau itu, baik yang sudah mati maupun yang sudah hidup, ya boleh-boleh saja. Nah, dengan ya kita mendoakan mereka, kita kan akan ya dekat kepada Allah. Itu kan bertawasul namanya. Kita berziarah ke kubur wali, ya, yang sudah yang mana wali itu adalah golongan orang-orang yang dekat kepada Allah atau kita sebutkan muqarrabin. Ya. Nah, jadi orang-orang dekat kepada Allah itu kita dekati, ya, supaya kita dekat dengan mereka. Kalau kita sudah dekat dengan mereka, kita bisa dekat dengan Allah. Itulah tawasul namanya. Berarti yang namanya tawasul itu bukan berarti kita menyembah. Bukan berarti menyembah, boleh saja. Kalau menyembah itu namanya beribadah. Kalau menyembah kepada seseorang, ya
kita berarti beribadah kepada seseorang. Hmm. Baru itu namanya Musyrik. musyrik. Walaupun tujuannya tawasul. Seperti tawasul kepada orang yang sudah mati. Ya, kemudian apa? Orang yang sudah mati itu kamu sembah. Naudzubillah. Ya. Kamu ibadahi, kamu sujud kepada mereka orang-orang yang sudah mati. Nah, benar-benar ya takzim, seperti takzim kepada Allah sampai sujud. Iya, misalnya benar-benar takzim. Nah, setelah itu ketika ditanya apa tujuan kamu menyembah kuburan atau menyembah orang-orang yang sudah mati, ya tujuan saya, jawabnya, supaya mereka mendekatkan diri saya kepada Allah. Nah, itu namanya musyrik. Ya, tidak tertentu, tidak dikhususkan tawasul dengan orang-orang yang sudah mati saja. Kalau begitu, tawasul kepada orang hidup juga kalau caranya menyembah. Misalkan tawasul kepada apa? Tawasul dengan kiai yang masih hidup. Dia ingin hasil maksud. Ya, kemudian datang ke rumah kiai, bersujud kepada kiai, menyembah seperti menyembah Allah. Kemudian kemudian dia minta doa kepada Pak Kiai. Pak Kiai tolong sampaikan kepada Allah, doakan. Nah, tetap itu musyrik. Jadi tidak ada perbedaan antara orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup. Iya. Orang yang sudah mati makhluk, orang yang masih hidup makhluk. Orang yang sudah mati tidak boleh disembah, orang yang masih hidup juga tidak boleh disembah. Jadi tawasul itu ya, kalau tawasul namanya cuma tawasul bukan menyembah, berarti bukan beribadah. Iya, bukan beribadah. Tawasul ya tawasul, ibadah ya ibadah. Ya, berlainan. Iya. Andai kata tawasul disamakan dengan ibadah, di mana ada orang bertawasul, berarti musyrik, baik kepada orang yang sudah mati maupun kepada orang yang sudah hidup, yang masih hidup. Misalnya tawasul ya dengan doa orang lain, dengan doa kiai Pak Kiai, ya. Tolong saya minta doanya, minta dibantu doa. Mudah-mudahan maksud dan tujuan saya ini cepat berhasil. Nah, itu kan tawasul dengan yang memberi hasil siapa? Allah. Nah, itu kan sering kan kepada kedua orang tua, bapak, ibu, ya tolong doakan saya, mudah-mudahan ya maksud dan tujuan saya ini cepat berhasil. Kan banyak kan orang. Apa itu dilarang oleh agama? Kan tidak kan, tidak dilarang oleh agama. Ya, namanya juga tawasul. Saya juga kalau dibilang bisa langsung berdoa kepada Allah kan bisa. Tapi kenapa minta doa lagi kepada orang lain? Udah aja langsung kepada Allah. Nah, ya, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku akan mengijabah doamu. Kenapa? Katanya ya, harus minta doa kepada orang lain. Ya nggak apa-apa, itu tawasul namanya, supaya lebih cepat kita berdoa kepada Allah. Ya, bapak kita, ibu kita, bahkan kiai yang saya mintai membantu kita berdoa kepada Allah untuk kita. Itu kan namanya tawasul. Ya, kalau kita ya artinya tidak
apa kalau andai kata tidak ada tawasul, ya kita langsung saja mengingat kepada kekuasaan Allah. Kalau kita sakit sudah minta saja kepada Allah langsung. Iya, enggak usah berobat lagi. Iya, enggak usah berobat lagi. Kalau memang tawasul itu dilarang. Karena apa? Enggak usah berobat. Yang memberi kesakitan Allah. Kemudian yang menyembuhkan Allah. Kenapa berobat? Seolah-olah kan tidak terima. Bukan begitu sebenarnya. Ya, bukan tidak terima. Itu tawasul namanya. Tawasul dengan obatnya itu diizini oleh syara. Yang seperti itu. Ya segala apapun orang hidup itu tawasul lah. Iya, sebenarnya enggak lepas dari tawasul. Perlu perantara. Kita beribadah kepada Allah. Coba kalau dikatakan di mana adanya Allah, iya, kan nggak mungkin bisa menjawab. Tapi ketika ya karena Allah itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya apa? Dibersihkan daripada tempat, ya. Maha suci Allah dari tempat, maha suci Allah dari jihad, bukan di jihad atas, bukan di jihad bawah, bukan di jihad kanan kita, bukan di jihad kiri kita. Pokoknya bilang Allah itu ada, bukan adanya di Ka'bah, tapi kenapa kita sholat semua menghadap Ka'bah, bersujud di depan Ka'bah. Nah itu bukan berarti bersujud kepada Allah, bukan berarti bersujud kepada Ka'bah. Walaupun kita bersujud di depan Ka'bah, ya bukan berarti bersujud kepada Ka'bah, tapi kita bersujud kepada Allah. Ka'bah cuma untuk wasilah, ya untuk arah dalam kita melakukan sholat. Kan itu wasilah masuknya. Ya, kalau tujuannya menghadap Ka'bah itu bersujud kepada Ka'bah, bagaimana? Ya musyrik. Ya, misalnya Mang Jaed sholat menghadap Ka'bah, ya bersujud di depan Ka'bah. Tujuannya menyembah Allah, musyrik enggak? Ya enggak. Ya seharusnya begitu. Misalnya Mang Jamad ya sholat ya Mang Jamad bersujud di depan Ka'bah, tujuannya bersujud kepada Ka'bah, musyrik enggak? Musyrik. Nah, musyrik. Dilihat secara dohirnya antara Mang Jaed dengan Mang Jamad sama enggak? Sama. Tapi kan tujuannya antara Mang Jaed dengan Mang Jasman kan beda. Mang Jaed mah menyembah Allah, Mang Jasman mah menyembah Ka'bah. Nah, berarti gitu. Yang namanya tawasul itu harus mengetahui cara dan niatnya ya. Iya. Jadi kita sebelumnya membahas tawasul lebih lanjut harus tahu dulu ya apa definisinya tawasul dan definisinya ibadah, mana yang namanya tawasul, mana yang namanya ibadah. Ya kalau bertawasul dengan para wali, para orang-orang soleh itu kan tidak berarti beribadah kepada para wali dan kepada orang-orang soleh. Kok lamun beribadah ning wong-wong sing soleh, ya nyembah ning wong-wong sing soleh ning para wali, mbene arane musyriknya kutokaken Allah. Artine kon nyembah ning Allah kuliban nyembah ning makhluk maning. Oh, lah iku arane musyrik. Ari tawasul doang mah ora disertai menyembah atau ora. Jadi sing mantak musyrik itu iya tawasul, iya nyembah kayak seperti wong musyrikin. Oh, wong musyrikin
Quraisy ya, pada nyembah ning petekong. Mereka menyembah patung-patung. Ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza, ya macam-macam itu petekong-petekong sing gede, petekong-petekong yang besar. Oh, itu disembah-sembah oleh orang Quraisy. Ketika ditanya, ya apa memang artinya, apa tujuannya artinya menyembah mereka itu, ya jawabnya apa? Kami tidak menyembah kepada mereka kecuali supaya mereka bisa mendekatkan kita kepada Allah. Begitu tujuannya, tawasul. Cuma caranya menyembah. Kalau kita kan tidak bisa disamakan dengan mereka. Iya. Oh, tidak bisa disamakan dengan mereka. Kita mah tidak menyembah. Perbedaannya tuh, orang-orang musyrik bertawasul dengan petekong, caranya menyembah kepada petekong. Tapi orang-orang kita bertawasul dengan para wali, tidak menyembah kepada para wali. Tidak menyembah kepada para wali. Jadi mana wajah kemusyrikannya? Kalau bertawasul kepada orang yang hidup boleh, ya kenapa kepada orang yang mati tidak boleh? Kan kepada orang hidup tidak menyembah, kepada orang yang mati tidak menyembah. Iya. Itu kalau bertawasul kepada orang yang hidup boleh, ya berarti kepada orang yang mati udah pasti boleh. Karena sama-sama makhluk, sama-sama tidak kepada orang yang hidup tidak menyembah, kepada orang yang mati tidak menyembah, cuma tawasul doang. Seperti begini, ya Allah, ya, saya minta kepadamu, mudah-mudahan saya ini diberi hasil maksud, ya, rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Nah, kemudian kita tak bertawasul kepada wali, ya wali Allah. Ya, mugi engkau menolong saya. Ya Allah, mugi engkau menolong saya, gitu. Nah, bagaimana kalau ya Allah mugi engkau menolong saya, berarti itu namanya isnad hakiki. Ya, kita mengisnadkan sesuatu kepada Allah yang sebenar-benarnya, bahwa datangnya pertolongan itu pada hakikatnya jelas dari Allah. Kalau kita ya wali Allah, hei walinya Allah, tolonglah saya. Nah, itu namanya isnad majazi, mengingat kasab, mengingat usaha. Seperti halnya kita meminta tolong kepada orang yang sudah yang masih hidup. Iya. Pak, kepada seseorang, ya Pak, tolong saya. Ya. Kan begitu. Ya. Pak, tolong saya ini dalam kesulitan, tolong bantu saya. Kan itu meminta pertolongan kepada selain Allah. Iya. Musyrik enggak? Enggak. Kepada orang yang mati, ya sama. Apa bedanya? Ya, orang yang hidup ia bukan Tuhan. Orang yang mati bukan Tuhan. Orang yang hidup tidak disembah, orang yang mati tidak disembah. Cuma diminta sebagaimana ada. Para waliullah di dalam kuburnya itu hidup. Ya, bisa mendoakan kepada kita. Begitu maksud minta tolong itu. Jadi tidak apa-apa. Seperti ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah. Nah itu ibadallah. Pira-pira kawulane Allah, para kawulane Allah, para hamba-hamba Allah. Rijalallah, ahai rijalallah, agisuna, tolonglah kita semua li ajlillah, karena arah Allah. Kan begitu. Itu kan musyrik enggak?
Tidak. Jadi kita harus tahu arahnya. Ya, ada hakiki, ada majasi. Begitu. Seperti ada ya anak kecil. Yang satu namanya Jaid, yang satu namanya Bakar. Ya. Nah, ini Jaid ketika ditanya, Jaid, kamu sudah makan belum? Iya sudah. Siapa yang memberi makan kamu? Allah. Nah, kemudian nanya Bakar, kamu sudah makan belum? Sudah. Siapa yang memberi makan kamu? Ya ibu saya. Nah, ini mana yang benar ini? Ya, apa benar semua? Apa salah semua? Benar semua. Nah, padahal ya dikatakan rizkun minallah, rizki itu dari Allah. Kenapa ketika kalau rizki itu dari Allah, meminta makan kepada orang tua, nah, terus gimana hukumnya meminta makan kepada orang tua? Musyrik enggak? Nah, itu kenapa enggak langsung saja kepada Allah? Itu misalnya. Jadi begini ya. Jadi Zaid ketika ditanya, jawabnya yang memberi makan saya itu Allah. Itu maksudnya apa? Berbicara dalam arti hakikatnya. Ya. Ngaitibar hakikat. Hakikatnya dari Allah. Nah, terus Bakar ketika ditanya, ya jawabnya bagaimana? Bahwa ibu saya yang memberi makan saya itu lah lagi mengingat syariatnya, mengingat sababnya, mengingat yang dohirnya, mengingat adatnya, gitu. Secara dohir kasabnya yang diusahani kita ini kan bukan setiap hari, bahkan setiap waktu, apapun kita kerjakan itu ada perantaranya. Pasti ada pelentaraannya. Kita ingin mengenyangkan perut, ya. Ada pelentaranya apa? Makan. Nasi. Bukan kita punya itikad, ya, yang mengenyangkan perut kita itu nasi yang kita makan. Bukan kan? Tetap itikad kita Allah yang mengenyangkan kita. Bukan nasi. Kalau itikadnya nasi yang memberikan kenyang kepada perut kita, ya musyrik. Orang berobat kalau itikadnya obat yang memberi kesembuhan kita, ya musyrik. Oh, ngerti? Iya musyrik, mudah orang musyrik itu. Enggak usah harus bawa keris musyrik, enggak usah berobat juga musyrik. Kalau itikadnya obat yang menyembuhkan, ya begitu. Coba tolong dijelaskan. Kayaknya kebanyakan orang yang tidak paham dengan kata itikad, karena kebanyakan zaman sekarang itu banyaknya mengertinya bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa kitab ataupun bahasa santri. Itikad itu kalau di Indonesia kan itikad itu emang asalnya bahasa Arab, tapi sekarang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Itikad. Kalau bahasa Jawa nekadaken. Itikad ati. Berarti keyakinan. Artinya yang benar-benar ada di dalam hati, benar-benar yakin. Berarti walaupun ziarah ke makam, kalau misalkan
niat kitanya, i'tiqad kitanya karena Allah, hanya sebatas istilahnya mencari apa ya, tawasul, itu berarti tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Bahkan itu baik, maksud tujuan kita tabarukan ngalap barokah sama orang-orang soleh. Iya, kita bisa tabarukan dengan sesuatu apapun yang dibesarkan oleh Allah. Iya, Ka'bah dibesarkan oleh Allah, kita bisa tabarukan dengan Al-Quran dibesarkan oleh Allah, kita bisa tabarukan dengan Al-Quran. Ya, begitu. Para waliullah dibesarkan oleh Allah, kita bisa tabarukan dengan waliullah. Begitu. Ya, tabarukan. Ya, menulis asma-asma Allah. Ya, terus kita bawa asma-asma Allah. Ya, kita kantong. Tujuannya tabarukan, mengagungkan asma Allah. Dengan mengagungkan asma Allah, Allah Ta'ala akan mengagungkan kita. Begitu. Kita tabarukan dengan para wali, menyebut nama-nama wali. Ya, pintu langit akan terbuka. Kalau pintu langit sudah terbuka, doa kita bisa mudah sampai ke sana. Iya, kepada tujuan. Begitu kan maksudnya. Ya, pada intinya kalau kita paham dan mengerti artinya, tata caranya, niatnya, tekadnya, insya Allah tidak ada kemusyrikan. Tidak. Iya. Kalau dibilang ya kan ada itu kata-kata itu ya, mengenai masalah kalam itu kita bahas, bisa kita bahas masalah itu dalam seperti dalam pelajaran ilmu bilaghah. Dan di situ ya, di situ ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan. Ya, di dalam bilaghah itu ada ilmu bade. Insya Allah mengerti. Seperti kata-kata begini ya. Oh, sekarang banyak hujan ya, musim penghujan. Ya. Oh, hujan ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, dengan subur. Ya. Itu kan kalau orang mukmin yang mengucapkan tidak musyrik, kalau orang kafir yang mengucapkan musyrik. Ya. Tujuan orang mukmin ya, tumbuh-tumbuhan ini hujan ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dalam arti Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan sebab menurunkan hujan. Ya, bodrek ini mampu menyembuhkan sakit kepala. Tujuannya bukan bodrek, pastinya Allah menyembuhkan. Ya, kuasa mampu menyembuhkan sakit kepala dengan lantaran orang yang sakit itu minum bodrek. Begitu. Dan bodrek yang diminum tidak ada asar apa-apa, cuma sebagai ciri. Allah lah yang menyembuhkan, Allah lah yang memberi asar, Allah lah yang memberi efek. Begitu maksudnya. Atau ya, kalau tidak ada tawasul berarti tidak ada orang berobat, nantinya musyrik. Allah kan berjanji, Allah yang memberi sakit, Allah yang memberi kesembuhan. Kalau ingin sembuh kan nanti disembuhkan oleh Allah. Begitu. Nah, bukan berarti ayat itu mencegah berobat. Bukan. Ya, bukan. Kita harus pikiri. Kalau tidak ke situ kan buntu nantinya. Gitu. Iya. Kan banyak kata-kata tawasul yang disebut. Seperti ya, kata-kata majas itu banyak kalau kita tahu. Iya, dari perkataan ada majas. Seperti apa? Banyaklah, enggak usah dibahas. Iya. Presiden sekarang sedang membangun jalan. Kan presiden enggak ngangkuti batu. Iya. Enggak
nyangking aduk, enggak mikul aduk, enggak. Ya. Enggak mikul cangkul, enggak. Ya. Orang lain yang Orang belajar. lain. Itu kata-kata yang banyak dipakai. Saya, Pak, mau kencing di mana? Sana di masjid. Bagaimana kalau kencing di dalam masjid? Waduh, apa jadinya? Iya. Itu kan banyak kata-kata. Saya juga, ya wali Allah. Ya, selamatkan saya. Bukan berarti pada hakikatnya, ya, bukan berarti kata isnad hakiki itu bukan mengisnadkan sesuatu kepada wali dengan sehakikatnya, bukan menuhankan. Iya, tapi majazi. Seperti kita, Pak, tolong saya ini lagi kehabisan duit nih. Tolong saya minta duit nih atau hutang. Kan itu minta tolong. Katanya iya karena butuh wa iya karena sa'in. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta pertolongan. Sudah kepada Allah. Kenapa minta tolong kepada orang? Wah, akhirnya nggak boleh minta tolong kepada orang. Nah, jadi ayat itu maksudnya iya karena apa? Wa iya karena stain. Tujuannya itu hakiki. Ya, hakikat kepada Allah. Kepada Allah saja meminta tolongnya, walaupun secara sababnya meminta tolong kepada orang lain. Iya, seperti alhamdulillah, segala puji, jenis-jenis puji yang ada 4 itu semuanya lillah, milik Allah. Iya. Padahal puji itu banyak, ada puji ya manusia kepada manusia, puji manusia kepada Allah, Allah kepada manusia, ya Allah untuk Allah, ya. Semuanya 4 itu adalah milik Allah, milik Allah. Bukan berarti ada kata alhamdulillah, ya utai pujiku tetap pada Allah, lalu kita tidak boleh memuji orang lain, karena alhamdulillah puji itu punya Allah, lillah. Ya tertentu khusus punya Allah. Ya berarti jangan memuji kepada orang lain walaupun baik. Bukan begitu tujuannya. Silahkan kamu memuji kepada kebaikan orang lain, tapi mengingat kepada Allah yang membuat kebaikan kepada orang itu. Ngerti ya? Ngerti. Iya. Ya sudah ya. Iya. Udah itu aja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan kepada hati kita semua. Amin. Yang mendengarkan, khususnya pribadi saya, ya. Allahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.